One, two, three. Let's listen to PPT. Podcastnya Politeknik Tempo. Happy listening, Tempoers. Halo Tempoers, selamat datang di PPT, podcastnya Politeknik Tempo. Gue Salwa sebagai host dan partner gue, Marsha, sebagai co-host di tema kali ini. Nah, nggak jauh beda nih dari tema-tema sebelumnya. Tema kali ini juga bakal lebih seru dan mungkin lebih asik. Nah, betul banget. Di tema kali ini kita bakalan bahas tentang pengalaman hidup seseorang nih. Tapi nggak cuma dengerin cerita-ceritanya doang. Kita pasti juga pengen tahu nih perkembangan dan motivasi ngejalanin hidup tuh kayak gimana sih. Pokoknya seputar kehidupan gitulah. Nah, betul. Adanya pengalaman hidup pasti ada hikmahnya juga nggak sih? Nah, di tema pengalaman hidup kali ini kita ngundang dua narasumber, yaitu Aji dan juga Jepi. Silakan perkenalkan diri dulu ke Tempowers. Halo, nama gue Aji. Halo, nama gue JP. Jadi Tempowers, Aji dan Jepi ini siswa kelas 12 SMKN 45 Jakarta. Jurusan PSPT ya, Produksi Siaran Program Televisi. Mereka ini juga lagi PKL nih di Politeknik Tempo kayak kita berdua ya kan? Iya, betul banget. Nah, selama PKL bareng mereka nggak cuma temen-temennya doang yang asik, mereka berdua juga asik. Asik. Asik banget. Betul banget. Oke, sebelum kita lanjut nih, gue mau nanya dong ke lu berdua. Paham gak sih maksud dari pengalaman hidup itu sendiri? Pengalaman hidup itu seperti cerita dalam perjalanan hidup kita. Pokoknya kayak kumpulan cerita perjalanan hidup. Setiap pengalaman itu pasti ada baik atau buruknya dan memberi kita tentang perspektif baru, tentang pengetahuan atau pemahaman. Pada intinya sih pengalaman hidup membantu kita memahami tentang diri kita sendiri, orang lain, dan memahami lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin dari Aji mau nambahin? Kalau dari gue, maksud dari pengalaman hidup adalah suatu perjalanan yang harus kita pelajari di dalamnya. Entah itu dari sisi baiknya maupun dari sisi buruknya sih. Oke, thank you nih Aji sama JP udah mau jawab. Menurut gue sih pengalaman hidup itu simple ya, kejadian atau proses yang pernah lu alami dalam hidup lu dan mungkin memang harus lu lalui buat mendapatkan suatu maknanya. Entah itu senang atau sedih, pastinya juga dari pengalaman hidup itu bakal ada pelajaran atau hikmah yang bisa kalian ambil. Kita langsung masuk aja ya ke pembahasan berikutnya. Langsung nih ke pertanyaan nih. Menurut kalian berdua nih, sekarang lagi ada di fase hidup yang bahagia atau sedih? Kalau gue sih sedih ya. Gue sebagai anak terakhir di keluarga gue adalah anak harapan terakhir bagi orang tua gue. Karena si abang-abang gue tuh kayak gimana ya, bisa dibilang sih males gitu kalau ngapa-ngapain. Jadi gue jadi harus bisa begini gitu. Harus bisa ngapain, harus bisa melakukan hal ini nyari duit gitu pokoknya. Kan tadi JP bilang katanya anak bungsu, anak terakhir ya kan? Gimana sih kayak pendapat lu? Lu kan kayak anak bungsu, Iya. Marsha, anak bungsu cewek, terus kakaknya juga cewek ya kan? Sedangkan JP abang cowok. Gimana sih pendapat lu? Pendapat gue beda ya, karena kan kalau cewek, kalau gue nggak dituin, tapi gue dari diri gue sendiri emang kayak ngerasa oh ini harapan satu-satunya gitu. Gue kayak sama harapan satu-satunya, tapi kayak beda aja gitu. Iya, beda. Gimana sih? Bedanya kenapa ya? Kan sama cewek, jadi nggak terlalu itu banget, kayak ditekan banget gitu loh sama orang tua. Ya kan beda ya, cewek sama cowok beda kan, kayak penekanan kayak di pushnya beda banget sama. Mungkin Aji mau itu? Kalau gue sih hidup flat aja sih. Baiknya kenapa tuh? Kalau dibilang sedih sih enggak, kalau dibilang seneng juga enggak, karena ya gue pernah ngerasain atau ya sering lah, misalkan lagi seneng banget tiba-tiba jadi sedih banget, ataupun kebalikannya lagi sedih banget jadi seneng banget. Jadi nggak ada rasa yang menggambarkan happy atau enggaknya sih, lebih dijalanin aja. 50-50 ya? Ya. Kan tadi bilang ya biasa aja, bahagia iya, sedih iya.
gue gitu kan, kayak Ya. lurus aja Lurus. gitu. Nah, kira-kira dulu lu lebih bahagia dulu atau sekarang nih? Kalau gue sih jelas ya lebih bahagia dulu. Apa tuh? Karena gue ngerasa masih banyak waktu-waktu buat keluarga besar kumpul. Terus kalau secara kayak bocah ya masih sering main, masih sering ngumpul sama temen-temen, masih pokoknya banyak lah hal-hal yang bisa dilakuin pas kecil tapi nggak bisa dilakuin pas sudah gede kayak gini. Terus juga masalah tekanan juga lebih banyak pas dewasa. Mungkin sedihnya apa tuh kalau boleh tahu? Tadi kan Iya, bahagianya bahagianya. karena masih ada keluarga Keluarga besar, besar. terus masih kecil. Masa kecilnya. Iya. Sedihnya apa tuh? Ya lu boleh ceritain kayak lu dulu pernah sedih tuh sedihnya karena apa gitu? Kalau dulu mah, kalau zaman kecil paling sedihnya kalau disuruh tidur siang doang. Semua anak kecil gitu nggak sih? Iya sih bener. Tapi kalau keluar siang-siang gitu juga teman-teman yang lain juga pada nggak keluar. Iya, pada tidur, disuruh tidur. Tapi kitanya nggak mau tidur gimana dong? Ya main aja di dalam rumah. Iya baik. Dulu kan masih ada tanah, terus daun-daunan kan. masih Masak-masakan, bisa. Iya, ya. betul. Kalau mungkin kalau Aji mainnya Mobil-mobilan. mobil-mobilan terus diguruk pasir. Pasir. Jadi Fase lebih bahagia masa dulu atau sekarang? sekarang. Dulu sih. Kenapa Dulu tuh? Karena beban hidup belum terlalu banyak. Ya, karena tanggung jawab juga belum terlalu banyak dan mungkin kita lebih bebas melakukan apa yang kita mau gitu. Kalau dulu misalnya kita dulu bebas main, kerjain hal-hal yang kita suka atau punya banyak waktu buat main sama teman-teman gitu. Kan kalau dulu emang kan kayak kita masih kecil nggak mikirin apa-apa. Nggak ada Sekarang beban. ya kalau sekarang kan udah dewasa mikirnya masa depan. Iya, jadi kayak terus setelah lulus gimana Iya. ya? Gue bisa ngebagain orang tua. Lo tahu ya? nggak kuliah atau kerja? Jadi sedih. Kalau ngomongin orang tua emang sedih sih. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari pengalaman yang lu berdua rasain nih, ngerasa nggak sih ada hikmah atau pelajaran yang bisa lu ambil? Hikmah atau pelajaran yang bisa gue ambil sih, gue lebih belajar bisa mengontrol diri sama terima keadaan aja sih, terima nasib dari Allah gitu. Sekarang lebih bisa kontrol emosi aja. Kayaknya dulu pas kecil itu ya susah, maksudnya masih harus dikontrol sama orang tua. Cuman kalau sekarang lebih bisa kontrol diri lah. Lebih dewasa ya. Ya. Kalau menurut gua mungkin lebih tanggung jawab dan tanggung jawab terhadap abang-abang gua dibanding yang lain pokoknya dibanding abang-abang gua gitu. Ada kemungkinan besar gua jadi lebih mandiri dalam menghadapi tantangan. Gua mungkin juga belajar untuk nggak terlalu bergantung pada orang lain gitu. Aku mau nanya nih, lo ngerasa ada perubahan karakter nggak sih dari diri lo? Kalau gue jelas ada sih, masih bersangkut paut sama yang tadi, masalah tentang emosi. Jadi sekarang lebih kayak Lebih bisa mengontrol emosinya. Iya, karena dulu zaman kecil kan kalau emosi masih bisa dikontrol sama orang tua, masih sering satu lingkungan sama orang tua. Kalau sekarang kan lebih bebas aja gitu sendiri. Jadi emang dari pola pikirnya emang gue punya pola pikir kalau harus gue yang kontrol diri, kalau bukan gue Siapa siapa lagi? lagi? Ya kan? Jadi Tadi pertanyaan apa? ngerasa ada perubahan karakter atau enggak? Dari Kalau diri, gua diri sih, lo nih. Dari lo menurut gua nggak ada. Gua dari dulu emang begini aja. gitu bisa berarti nggak ada sama sekali. Ya misalkan lu dulu kayak tadi Aji emosian dulu. Nah sekarang Masih aja gue emosi. Enggak, gue masih emosi. Berarti belum bisa ngontrol emosinya. Belum bisa. dikit-dikit ntar kan bisa. Bisa, iya. Kalau udah meledak menambah umur ya kan. Nah lanjut lagi ya. Ada nih orang yang bilang katanya pengalaman hidup itu mengubah perspektif diri. Nah menurut lu berdua nih, apakah itu benar atau tidak? Tahu nggak sih perspektif diri? Kalau gue
perspektif tentang hidup ya. Ya mungkin sama sih. Kalau dulu masih kecil, misalkan kita nggak dapat apa yang kita mau, kita bisa ngerengek ke orang tua, kita bisa paksa-paksa orang tua buat misalkan mau barang ini kita paksa-paksa. Kalau sekarang tuh ya ini perspektif diri tuh ini, maksudnya nggak semua hal yang lu mau tuh bisa didapetin dengan cara gampang. Nggak bisa kayak ambil daun gitu, ambil barang kayak ambil daun, nggak nggak segampang yang pikiran dulu lah. Pokoknya kita kayak harus ngelewatin proses-prosesnya ya kan. Ya Gak apa-apa ngumpulin dulu, Iya, baru betul. itu nabung dulu lah. Betul. Jadi Bagi gue itu sangat benar ya. Karena setiap pengalaman yang kita alami, baik yang positif maupun negatif, memberi kita sudut pandang baru tentang dunia, diri sendiri atau orang lain. Misalnya setelah menghadapi kegagalan, kita mungkin lebih jadi paham dan berhati-hati dalam menghadapi keputusan. Atau setelah mengalami suatu pencapaian, kita jadi lebih percaya diri dan optimis. Pokoknya gitu dah. Pokoknya semua semua apa kegagalan terus kayak pencapaian itu kan pasti ada hikmahnya. Iya, betul. Ya kan. Mau nambahin? Nggak ada. Kita lanjut aja. Apa sih yang biasa lu lakuin buat ngehadapin tantangan di hidup lu? Kalau gue tentunya ikhtiar dulu sih sama Allah, dibarengin sama ngelakuin hal-hal yang membuat gue seneng. Pertama, ya misalkan hobi gue olahraga, jadi kan kalau ada tantangan biasanya orang antara menyelesaikan sama cari pelampiasan. Ya itu bisa jadi jawaban lah. Misalkan yang pertama ikhtiar sama Allah, tergantung agama sih. Kalau saya Islam, ikhtiar sama Allah, terus dibarengin sama olahraga gitu. Jadi olahraga tuh fungsinya buat kita tenangin diri dulu. Jadi kalau udah relax, kita bisa berpikir buat nyari solusi untuk tantangan tersebut. Ya betul banget. Teman. Mungkin ada dari JP. Kadang gue coba lihat masalah dari sudut pandang orang lain atau nanya pendapat orang lain untuk mendengar pandangan dari orang yang berbeda untuk bisa membantu gue melihat solusi yang mungkin gak kepikiran sebelumnya. Berarti JP lebih milih kayak pendapat orang lain tuh gimana buat dia gitu. Buat mencari solusinya, biar keluar gimana sih masalah ini tuh menurut orang-orang. Berarti JP ini tipe orangnya tuh yang minta pendapat orang lain gitu ya. Iya, kayak minta pendapat orang lain buat keluar dari masalah ini, minta solusi ya kan. Betul. Berarti lo minta pendapatnya itu dari siapa? Dari orang kah? Orang tua kah? Teman kah? Orang terdekat sih, Bude. Iya. Bude kalau di itu tante ya? Tante nggak sih? Bude Bahasa Jawa kan ya? Iya, Bude. Iya itu kalau itu ya tante kan. Iya sih, tante. Oh. Tante. Lanjut. Jangan Bude. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih sosok yang menjadi support system lu atau pendamping lu di saat lu bahagia atau sedih? Misalnya orang bisa idola juga atau nggak Tuhan? Gue sih bukan dari seseorang atau karakter ya, bukan ya, gue dari bermain game kayak gitu. Ngomongin soal game. Biasa pokoknya gue main game biasa untuk gunakan di saat lu sedih, bahagia gitu. Lu tetap pokoknya gue main game untuk melampiaskan emosi. Kenapa sih lu milih main game? Kenapa ya nggak yang lain? Karena di game itu bisa ketemu teman-teman lebih banyak sih ya, bisa mabar, bisa kenal orang lebih banyak lah. Jadi kayak dari game itu kita kayak bisa kenal sama orang luar ya kan. Ya, jadi kayak kita banyak apa sih kenalan. Iya, kenalan gitulah.
Mungkin kalau kita ntar pengen ke luar negeri, ntar tinggal calling temen game. Iya, gue kenal orang-orang daerah luar gitu. Jadi gue bisa tahu bisa tahu bahasa-bahasa dia. Daerah Indonesia atau luar nih? Luarnya. Luar Iya, kayak- Indonesia apa? Enggak, luar Jawa gitu. Oh. Daerah luar. Coba sebutin itu bahasa Sulawesi. Nah, Sulawesi. Pokoknya kalau sa itu saya gitu. Mi apa ya? Lupa dah situ. Bahasa apa itu? Saya itu Sa itu Sulawesi. enggak, kalau sa itu iya sih. Nusa Tenggara Barat juga ya sa. Pakai bahasa sa. Nusa Tenggara Barat bukan Sulawesi. Enggak, itu pakai bahasa sa dia sa. Udah. Mau Udah. gitu. Ya Tempo harus jadi tahu ya kan. Bahasa Mungkin yang bahasa apa tadi Nusa? Nusa apa tadi? Sa gitu. Sa itu artinya saya gitu. Saya. Oh, tuh Tempo was dengerin ya. Jadi belajar ya Tempowers. Bahasa daerah. Jadi Kalau gue support sistem gak nentu sih, cuman setiap mau ngelakuin sesuatu yang untuk mengejar cita-cita sih selalu nginget orang-orang yang sering ngeremehin kita aja. Jadi support sistem tambahan lah itu. Kalau seneng mah ya kalau seneng ngasih tahu semua orang sih. Maksudnya ya jalan-jalan aja pasang status, jadi semua orang harus tahu sih kalau gue seneng. Kalau pokoknya kalau lagi sedih, seneng pokoknya pasang status aja. Enggak kalau Seneng aja. iya Seneng kalau aja seneng pasang status. kalau seneng sih kayak semua orang harus tahu sih kalau seneng, jadi iya sih. Gue kayak lagi jalan-jalan kan, gue di sini nih. sama Berarti gue lagi seneng. sama inget Tuhan aja sih ya, walaupun gue nggak taat banget, cuman ini bisa jadi pelajaran juga buat kalian gitu, maksudnya Buat Tempowers. selalu Ingat apa Tuhan. ya, Ingat Tuhan. selalu Berpegang teguh. Apa? Ayo kita kali. selalu inilah Lalu. selalu ada Allah di setiap perjalananmu. Masya Allah, tabarakallah. Salah. Masya Allah. Muslim banget. Jadi Adam ya. Iya. Muslim banget. Haji Aji. Haji. Satu lanjut aja. Jadi, Kalau misalnya nih bisa mengulang atau memutar balik waktu nih, kira-kira apa yang mau lu lakuin? Apa yang mau lu ubah dan perbaiki Baiki. itu? Kalau gue sih langsung pada intinya aja sih, gue pengen ngerubah sifat malas gue yang dulu zaman kecil, terus sifat batu ngelawan orang. Ya gue pengen banget gitu diubah, apalagi ya sifat males sih. Kalau bisa buat kalian nih yang punya adik atau misalnya punya anak, janganlah dibiarin males dari kecil. Berubahnya susah kalau udah dewasa. bener banget sih. Apalagi kayak anak zaman Sekarang sekarang. ya Bikin apa? apa? Jadi kayak main HP mulu, Mulu. malas-malasan. Malah tugasnya antar aja lah bisa dikerjain. Iya. Ya, untung Iya, betul sih. pas zamannya gue kecil belum ada Gadget, smartphone, belum ada Smartphone. gadget. Jadi malesnya tuh cuman kayak males ngelawan orang tua aja. Bukan Males makan nggak? Ya, makan tuh GTM. harus. Kadang sih gue terlalu fokus ke orang lain sampai gue lupa untuk merawat diri sendiri gitu. Kalau bisa ngulang sih gue pasti akan lebih memperhatikan kesehatan mental sama fisik gue ya, serta lebih menghargai waktu untuk diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Berarti lu milih buat sekarang milih care buat diri lu sendiri, Iya. buat bukan orang lain gitu. Lu berdua pernah gak sih kayak self reward? Kayak lu makan kesukaan lu gitu. Kalau JP tadi kan game gitu, Iya. mainnya game Self terus kan. reward gitu ya. Top up kan self reward kan? Iya, Ya kan? Ya. Top up. Self reward itu. beli skin. Untuk sekarang ini ada nggak sih pengalaman yang lu impikan yang bisa bikin lu bahagia atau bangga? Pengalaman gue sih ya, Yang lu impiin nih dari lu kecil. Sampai kalau impian sekarang. sih gue pengen jadi
bayar e-sport lah ya. Kita doakan. Amin. Amin. Bayar e-sport game lah pokoknya. Impian gue banget pokoknya dah. Tapi sih kalau emang gue nggak bisa jadi player e-sport, nggak apa-apa sih. Jadi itu gamers YouTube. Iya, Udah. streamer itu. Simar. Tat tonton. Nanti subscribe lah pokoknya. Gampang itu mah tinggal share link. Subscribe lah. Tinggal share link aja. Share link, klik. Mau tambahin lagi? Nggak cukup. Oh, Cip. Cip. Ji. Aji. Apa nih? Yang Orang mana Impian. yang impian? kalau gue yang gue impiin pengen sih jadi pemain futsal profesional ya, karena gue pernah dengar ada salah satu pemain yang ngomong hidup itu udah enak kalau hobi dibayar. Jadi gue selalu berpatokan sama kata-kata itu sih. Kan kita juga punya teman ya yang pernah datang ke sini juga. Iya. Dia juga hobinya Hobinya silat. silat. Nah sekarang dia jadi pelatih gitu, dibayar. Iya. Semoga lu bisa kayak gitu ya Aji. Amin amin. Kita berdoa saja kan masa depan gak ada yang tahu ya kan. Ya betul. Jadi coach. Kalau nggak dibayar pakai uang ya dibayar pakai ilmu, alhamdulillah sih. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ilmu yang bermanfaat. Terakhir, lu punya nggak sih quotes atau kata-kata mutiara yang bikin lu termotivasi? Mungkin bisa di-share untuk Tempowers. Kata-kata ya. Kata-katanya dong. Apa ya, pas itu ya gue ingat dah. Jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan panjang menuju impianmu gitu. Plastik. JP 2K 24. Aji nih apa nih? Quotes-nya. Kalau kata-kata sih ada di surat Al-Baqarah ayat 216. Apa tuh? Tapi- ininya? Tapi ini karena ayat tentang perang, tapi bisa relate juga buat kita yang isinya diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi maknanya adalah sesuatu takdir yang harus diterima, dan dari semua takdir yang Allah udah kasih tuh selalu ada baiknya di dalam situ. Belum tentu yang kamu mau jadi yang terbaik buat Allah, dan juga belum tentu yang kamu tidak mau itu tidak baik bagimu. Itu bisa jadi baik dari Allah ya. Aji Teguh. Aji Teguh, Masya Allah. Dari surah langsung nggak tuh? Masya Allah Oke. ya Tempowers. Kan tadi pembahasannya udah kayak sedih ya kan? Sedih. Kita mau tebak-tebakan nih. Apa tuh? Tebak-tebakan apa tuh? Tebak-tebakannya. Judul lagu yang nyanyiannya tutup satu hidung apa? Apa? Judul lagu. Ayo. Tutup satu. Judul lagu. Tutup satu hidung. Lagunya. Apa ya? Gue pernah denger aja. Nyerah. Nyerah? Nyerah. Cerah. Nyerah. Judulnya Separuh Nafas. Iya. Kenapa sih setengah? Iya, boleh. Masih ada tebak-tebakan ya? Aduh, gua nggak nyiapin lagi ya. Jadi gue baru iya baru nafas. Separuh Nafas. Bu, ini apa? Ada lagi nih. Kata-kata yang katanya sama tapi diucapinnya beda. Ratna antar ubi, Ibu Ratna antar ubi. Apa sih tadi? Kata-kata. Kata-kata nih, kata-katanya sama tapi Beda penyebutannya beda. Ini suka dengerin lagu Aji. Ini kata-kata bukan lagu. Iya. Iya. Sama. Tempowers, saya Tempowers.
Tempowers ada yang tahu nggak nih? Depannya A, clue. Depannya A. 4 huruf. Iya 4 huruf. Ah, Merah, kelambaikan tangan ke kamera. Kan apa ya? Kita udah pernah dengar. Ayo. udah gue nyerah dah. Ya, Aku juga nyerah dah. kata-kata aja. Asep sama Asep. Kan? Bener kan ada di adanya Udah nebak sih tadi ada di bedanya, cuman nggak tahu lagi. Emang apa? Tadi mau jawab apa? Nggak tahu. Cuman Pokoknya tadi katanya. pokoknya kuncinya di I know. I know. I know. Tempowers kita udah selesai tadi tebak-tebakannya ya kan? Iya. Jadi kesimpulannya Aji ini tuh katanya hidupnya sekarang lagi lempeng-lempeng aja, lagi flat, random ya Ya kan? random. Sedangkan kalau JP lagi di fase yang bahagia. 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 Penuh tekanan. Kalau kata Aji bahagia penuh tekanan. Terus kalau fase-fase yang dulunya itu mereka berdua tuh sama nggak sih? Masa Iya. kecil, lebih suka masa kecil Iya. daripada Ya, sekarang. yang dewasa. Karena dulu katanya kan lebih nggak mikirin beban hidup ya kan. Katanya Aji ini support sistemnya itu dari apa tadi ya? Ya jauh dari Tuhan yang Maha Esa. Dari Tuhan. Ya kayaknya Aji ini agamis banget ya. Agamis. Masya Allah. Jangan bilang agamis. Teman-teman gue yang nonton, ini lagi. Sedih banget. Lebih milih Tuhan ya kan. Sedangkan kalau enggak, maksudnya kayak pokoknya support system Aji itu Tuhan sama teman ya mungkin ya. Kalau JP dia games. Terus semoga nanti katanya dia mau jadi e-sport ya. E-sport ya, e-sport. e-sport. Ya kita doakan saja ya. Mungkin setelah ini banyak hikmah atau pelajaran yang bisa Tempowers petik nih dari cerita-cerita yang udah Aji sama JP share di tema kali ini. Betul banget nih. Gua, Salwa, dan kru PPT terima kasih banget nih buat Aji sama JP yang udah mau sharing-sharing ke kita semua dan Tempowers. Mungkin kalau kita terlalu kepo atau pertanyaan terlalu sensitif, mohon dimaafkan. Kita sebagai teman satu PKL tetap respect buat lo berdua. What? Respect. Ya. Belum. No what? Nah, Tempowers, itu aja buat tema PPT kali ini, ya kan? Buat Tempowers yang mau memberikan kritik atau saran bisa komen-komen di bawah ini atau bisa ke IG kita ya. Betul. PPT podcastnya Poltek 42 ya. Oke, respect. Ya. Belum. No what? Nah, Tempowers, itu aja buat tema PPT kali ini, ya kan? Buat Tempowers yang mau memberikan kritik atau saran bisa komen-komen di bawah ini atau bisa ke IG kita ya. Betul. PPT podcastnya Poltek 42 ya. Oke. Gue Salwa sebagai host dan partner gue Marsha. sebagai co-host dan seluruh kru PPT mengucapkan terima kasih. See you at the next episode. Bye-bye. Bye. Thank you for listening. See you at the next PPT. Podcastnya Politeknik Tempo.